apa yang dikatakan Pak Jokowi bahwa Prabowo Subianto merupakan presiden terkuat di dunia, saya kira juga tidak ada yang salah. Sehingga nyaris menyisakan kekosongan ruang kontrol bagi publik, sehingga hampir tidak ada yang mengkritik Prabowo Subianto. Orang atau institusi banyak mengkritik Jokowi hari ini karena dianggap kebijakan-kebijakan yang dilakukan Jokowi ketika menjabat 2 periode banyak yang meninggalkan masalah. Misalnya soal IKN. Isu yang ramai tentang partai super terbuka ini, itu publik banyak bertanya juga, jangan-jangan Pak Jokowi ini ingin menginisiasi partai itu adalah bentuk kritik kepada Gerindra, Mas Arief, bukan kepada PDIP. Selamat datang di podcast Data Kita, Data Untuk Kita, sebuah podcast yang membahas isu-isu politik terkini dan juga isu-isu hukum, isu-isu budaya, kesehatan, pendidikan, dan lain dan sebagainya yang disediakan atau dimotori oleh lembaga survei dan penelitian Skala Data Indonesia. Balik dengan saya Yusuf Kumarudin selaku host podcast Data Kita, ditemani hari ini bersama Mas Arief Nurul Imam. Selamat datang Mas Arief. Selamat datang. Selaku analis politik dan juga Direktur Eksekutif Skala Data Indonesia. Baik. Pada seri podcast hari ini kita akan membahas tentang pidato Presiden ke-7 Republik Indonesia kemarin di acara HUT Gerindra yang ke-17, di mana pidatonya itu sangat singkat tetapi penuh arti dan makna di dalamnya. Kita akan bahas secara rinci dengan Mas Arief Nurul Imam. Baik Mas, yang pertama yang ingin kita ketahui Mas Arief, di pembukaan pidato Pak Jokowi kemarin, itu Pak Jokowi bilang dia tidak ingin memberikan sambutan ketika HUT Partai Gerindra itu. Tapi ketika Pak Sekjen Ahmad Muzani itu bilang kalau Pak Jokowi diminta sambutan oleh Pak Prabowo, Pak Jokowi bilang langsung siap Pak katanya. Dari situ dulu, apa arti dan makna dari siap Pak menurut Pak Jokowi itu? Ya, saya kira acara hari ulang tahun Partai Gerindra yang ke-17 yang digelar kemarin di Sentul, Bogor, tentu menjadi perhatian publik, mengingat Gerindra hari ini adalah partai penguasa di mana ketua umumnya Prabowo Subianto menjadi Presiden Republik Indonesia. Ada beberapa hal yang menarik, termasuk bagaimana dalam HUT Partai Gerindra tersebut mantan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo juga diberikan panggung untuk berbicara dalam forum besar tersebut. Yang lebih menarik lagi, sejatinya dalam forum tersebut itu bersifat spontanitas karena diminta oleh Pak Prabowo melewati Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani. Apa yang bisa kita petik dari peristiwa politik tersebut? Sejatinya kita juga bisa melihat bahwa relasi Prabowo Subianto dengan Joko Widodo itu mengalami dinamika pasang surut, sehingga publik menilai bahwa Jokowi dan Prabowo Subianto ini tidak sepenuhnya seirama. Namun demikian, peristiwa kemarin itu menunjukkan bahwa Prabowo Subianto masih memberi ruang politik, masih memberi panggung politik pada Joko Widodo dan masih dalam gerbong politik pemerintah hari ini. Saya kira itu pesan yang bisa kita lihat bahwa
Prabowo Subianto dengan Joko Widodo belum pecah kongsi. Meskipun ada potensi keretakan-keretakan politik yang bisa kita lihat dalam beberapa bulan ini sejak Prabowo Subianto dilantik. Atau begini Mas Arif, sebelum HUT Gerindra ini kan ada pengumpulan koalisi Kim itu. Iya. Sebelum itu ada juga Kongres Luar Biasa Partai Gerindra, dan ini terjadi 3 acara itu secara beruntun Iya. di tengah gejolak publik sekarang itu, yang mana sudah mulai banyak publik yang mulai tidak suka terhadap efisiensi yang dilakukan oleh Pak Prabowo ini, Mas Iya. Arif. Apakah salah satu alasan Pak Prabowo ini memberikan panggung kepada Pak Jokowi adalah untuk penguatan dari program-program Pak Prabowo ini, Mas Arif? Saya kira secara langsung sih tidak, tetapi acara kemarin juga momentum untuk konsolidasi kekuatan-kekuatan politik, terutama Kim plus keluarga Pak Jokowi, di mana semua berkumpul dalam acara tersebut, bahkan termasuk perwakilan dari PDI Perjuangan. Apakah kemudian ini juga bagian dari strategi Prabowo Subianto dalam melihat prospek politik ke depan? Kita lihat misalnya dalam acara kemarin, Kongres Luar Biasa juga menjadi kartu kunci atau menutup peluang Gibran Rakabuming untuk maju dalam Pilpres. Kita tahu bahwa kemarin juga terjadi pencalonan pada Prabowo Subianto untuk maju dalam Pilpres ke depan. Apakah kemudian Jokowi dikonsolidasikan untuk itu? Secara tidak langsung tentu ya, mau tidak mau Pak Jokowi mendukung Prabowo Subianto. Tapi gini Mas Arif, ketika Pak Jokowi kemarin berpidato ini kan, saya mencatat ini hasil hampir semua isi pidatonya ini keluhan, Mas Arif. Keluhan di mana Pak Jokowi itu ketika dia baru menjabat, approval rating kinerja dia itu 62%, dan karena dia naikin harga BBM waktu itu menjadi 52% ketika 2014. Tetapi ketika Pak Prabowo ini baru 100 hari menjabat, di tengah kemarin tuh ramai PPN naik 12% Pak Prabowo tetap mendapatkan approval rating 80,9%. Apakah ini juga banyak publik juga yang menduga ini seperti Orba, Mas Arif, di mana tidak ada yang berani mengkritik kekuasaan, Mas Arif. Sampai Pak Jokowi pun bilang kalau Pak Prabowo ini presiden terkuat di dunia sekarang ini. Ya. Gimana Mas Arif tanggapan? Ya, memang jika kita melihat kekuatan politik Presiden Prabowo Subianto, tentu ini bisa dikatakan presiden yang super kuat, jauh banget dengan misalnya Pak Jokowi. Hari ini Presiden Prabowo Subianto merupakan partai terbesar kedua di Republik ini. Prabowo Subianto adalah ketua umum. Jika kita bandingkan dengan Joko Widodo pada waktu terpilih pertama, Pak Jokowi bukan siapa-siapa di PDIP. Hanya sekedar kader dan tidak menduduki jabatan strategis di partai. Itu dari sisi internal, basis fondasi politik. Kedua, dari sisi dukungan publik, kita tahu juga bahwa survei yang digelar oleh beberapa lembaga, kepuasan publik terhadap Prabowo Subianto cukup tinggi, 80,9%. Sementara jika dibandingkan misalnya Joko Widodo 2014 hanya sekitar 62%. Artinya, baik secara dukungan kekuatan politik maupun dukungan publik, Prabowo Subianto jauh lebih kuat ketimbang Joko Widodo. Sehingga apa yang dikatakan Pak Jokowi bahwa Prabowo Subianto merupakan presiden terkuat di dunia, saya kira juga tidak ada yang salah jika melihat peta konfigurasi. Belum lagi peta dukungan partai politik baik parlemen non-parlemen di Senayan maupun non-Senayan dengan koalisi Indonesia Maju Plus, tentu ini juga akan menambah kekuatan besar bagi Prabowo Subianto.
Hanya tertinggal PDI Perjuangan yang tidak masuk pemerintah. Itu pun mereka juga tidak secara vulgar menyatakan sebagai kekuatan penyeimbang, tetapi sebagai mitra kritis, sehingga nyaris menyisakan kekosongan ruang kontrol bagi publik, sehingga hampir tidak ada yang mengkritik Prabowo Subianto. Orang atau institusi banyak mengkritik Jokowi hari ini karena dianggap kebijakan-kebijakan yang dilakukan Jokowi ketika menjabat 2 periode banyak yang meninggalkan masalah. Misalnya soal IKN. Ini tentu menjadi sasaran kritik yang dilakukan oleh masyarakat sipil maupun kekuatan-kekuatan kritis lainnya. Kalau kemudian pertanyaannya, kenapa tidak ada kritik Prabowo Subianto? Tentu karena Prabowo Subianto belum memiliki proyek yang mercusuar, atau orang masih melihat kinerja Prabowo Subianto di satu sisi, di sisi lain secara politik memang Prabowo Subianto mampu mengkonsolidasikan kekuatan-kekuatan politik yang ada. Kita juga harus objektif, memang kebijakan Pak Prabowo Subianto ini ada sisi positifnya, tetapi saya kira juga masih ada hal-hal yang perlu dikritisi. Termasuk misalnya program makan siang makan bergizi gratis. Makan bergizi gratis tentu memiliki tujuan yang mulia, tetapi yang perlu diawasi adalah dari sisi implementasi, sehingga benar-benar program ini bisa sesuai dengan target dan tujuannya. Tetapi soal kebijakan-kebijakan selama 4-5 bulan ini memang Prabowo Subianto cenderung populis dengan kebijakan-kebijakan, misalnya pemutihan hutang untuk UMKM petani nelayan, pembatalan kenaikan pajak PPN 12%, terus kebijakan-kebijakan populis lainnya, listrik itu meningkatkan kepuasan publik terhadap Prabowo Subianto. Meskipun ada juga ketika melakukan riset oleh lembaga teman Selios, itu juga Prabowo Subianto mendapat nilai yang rapot merah ketika itu dinilai oleh para ahli. Gini juga Mas Arief, dari pidato Pak Jokowi tadi itu ketika dia bilang approval rating Pak Prabowo yang 80,9% itu bisa diartikan sebagai kritik Pak Jokowi kepada Pak Prabowo, bahwasanya Pak Prabowo ini tidak ada yang berani mengkritik, hanya berani mengkritik kepada Pak Jokowi, atau itu sebagai pengingat Pak Jokowi kepada Pak Prabowo bahwasanya wakil dari Pak Prabowo ini kan adalah anaknya Pak Jokowi. Iya. Dia mendapatkan approval rating seperti itu karena mungkin didompleng oleh Mas Gibran, Mas Arief. Saya kira tidak, karena kepuasan publik terhadap Mas Gibran kan tidak setinggi itu, hanya sekitar 60, sekian persen. Dan yang perlu diingat, ini kan penilaiannya juga ada penilaian pasangan dan ada penilaian person. Di Pak Prabowo juga diukur sendiri, Mas Gibran juga diukur sendiri. Dan dari hasil survei beberapa lembaga juga menyatakan bahwa Pak Prabowo lebih tinggi ketimbang Mas Gibran. Saya kira apa yang disampaikan Jokowi bahwa Pak Prabowo ini presiden terkuat, ya ini sebagai cara politik Jawa, politik Mataraman, untuk dalam tanda petik mangku. Ketika orang dipuji maka orang sur, dan kemudian Pak Jokowi yang hari ini tidak menjabat mendapat cantolan politik. Oh iya, oke Mas Arief. Tadi kita ke makan bergizi gratis yang tadi Mas Arief bilang. Sekarang ini kan kemarin Pak Prabowo juga bilang di HUT Gerindra itu termin ketiga ini efisiensi anggaran sudah mendapatkan kurang lebih 750 triliun ya. Di termin ketiga ini totalnya. Nah, itu kan awal kali efisiensi anggaran ini kan dibilangnya untuk dialihkan ke program makan bergizi gratis.
Dan 24 MT aja. iya. Nah, sekarang hari-hari ini tuh pemangkasan anggaran ini sudah sampai ke anggaran pendidikan, Mas Arif. Iya. Kalau boleh saya kutip dari Ketua BEM Universitas Erlangga itu, dia bilang ketika efisiensi dana Kemudian di dalam ranah pendidikan itu pasti akan menyebabkan kenaikan UKT, Iya. dan itu akan membuat kesempatan bagi rakyat Indonesia untuk berkuliah itu semakin tipis. Iya. Bagaimana bisa sesuatu yang di MBG ini yang tujuannya untuk investasi di anak kecil Indonesia untuk kedepannya itu menjadi pintar dan sehat, itu malah memangkas anggaran pendidikan, Mas Arif. Ya, saya kira soal efisiensi anggaran dan pemangkasan anggaran ini tidak semata-mata untuk makan bergizi gratis. Justru yang paling banyak adalah untuk membayar hutang. Kemarin kita tahu dalam paparan pidato Prabowo Subianto di HUT Gerinda, 300 triliun dari hasil pemangkasan itu hanya 24T yang digunakan untuk makan bergizi gratis. Saya sepakat dengan efisiensi anggaran, tetapi jangan kemudian efisiensi anggaran itu yang melibatkan kepentingan hajat hidup orang banyak. Saya kira dua hal yang harus tidak boleh ada efisiensi pemangkasan anggaran itu soal sektor pendidikan dan kesehatan. Karena kalau kemudian efisiensi anggaran menyasar dua sektor tersebut, itu akan berdampak luas terhadap masyarakat Indonesia, termasuk daya jangkau orang untuk sekolah, orang untuk mendapatkan akses kesehatan. Itu saya kira apa yang disampaikan Ketua BEM Universitas Erlangga tersebut betul. Ketika misal Kemenristekdikti, Kemendiknas dipotong secara anggaran secara besar, itu bisa berdampak terhadap kenaikan uang Kuliah tunggal. tunggal. Oh iya, Mas Arif. Kita masih di pidato Pak Jokowi. Pak Jokowi menutup pidatonya itu dengan menyamakan, Mas Arif, Gerindra itu seperti mesin gerinda, Mas Arif. Pak Jokowi menggambarkan itu bahwasanya Partai Gerindra seperti mesin gerinda, yang bisa dihaluskan itu dihaluskan, katanya. Yang tidak bisa dihaluskan itu dipotong, gitu, kata Pak Jokowi. Itu bagaimana, Mas Arif, kita memaknainya? Ya, Gerindra ini dibentuk oleh Pak Prabowo di tahun 2008 karena latar belakang Pak Prabowo Subianto militer, maka Partai Gerindra ini sistem membangun partai dan kaderisasi cenderung gaya-gaya militer. Sehingga kemudian misalnya Partai Gerindra ini sentralistik, ya wajar. Karena latar belakang Pak Prabowo militer sehingga harus satu komando. Kalau kemudian statement dari Pak Jokowi, kalau yang tidak bisa dibina kemudian dipinggirkan, ya saya kira itu sejatinya berlaku di banyak partai politik, hanya kemudian dengan cara kasar atau cara soft. Bahkan hari ini kecenderungan partai-partai politik juga mengikuti pola apa yang dilakukan oleh Partai Gerindra. Sentralistik, semua terpusat ke pengurus pusat. Tidak hanya partai-partai yang berlatar belakang militer, tetapi partai-partai yang lahir pasca reformasi, partai yang lahir dari kritik atas Orde Baru. Semua terpusat, dari PKB, PAN, PKS, semua terpusat. Demokrat. Tidak ada partai yang tidak terpusat, artinya terdesentralisasi kewenangannya di setiap struktural tingkat pimpinan, baik dari provinsi, kabupaten, desa, kecamatan. Apa itu bisa disebut sebagai partai perorangan, Mas? Saya kira tidak perorangan, cuma ketokohan. Partai Gerindra ini salah satu faktor mengapa besar tentu tidak lepas dari ketokohan Ketua Umum Prabowo Subianto yang notabene hari ini presiden. Karena kalau kita tarik lagi itu, sebelum Pak Jokowi menghadiri HUT Gerindra itu ramai juga isunya bahwasanya Pak Jokowi ingin membuat
Partai Super Terbuka, Ya, TBK. Partai TBK itu. Itu kan bisa publik banyak memaknai itu sebagai kritik terhadap alam demokrasi kita ini, di mana partai politik itu mayoritas mengarah kepada partai perorangan, Ya, sentralistik ke sentralistik. figur kan. Kita tahu di PDIP Bu Mega, di Gerindra Prabowo Subianto, di Nasdem Surya Paloh. Begitu hampir di semua partai politik mengalami personalisasi politik. Jadi apakah maksud dari isu yang ramai tentang partai super terbuka ini, itu publik banyak bertanya juga, jangan-jangan Pak Jokowi ini ingin menginisiasi partai itu adalah bentuk kritik kepada Gerindra, Mas Arief, bukan kepada PDIP. Tentu ini menimbulkan multitafsir, tetapi apa yang disampaikan Pak Jokowi itu pembacaan terhadap realitas partai politik hari ini di tanah air. Tentu apakah kemudian motifnya sebagai kritik terhadap partai Gerindra, walau alam bisawab, tetapi itu memang potret wajah partai politik hari ini. Dan itu saya kira tidak hanya berlaku di partai Gerindra, tetapi berlaku di partai lain. Seperti yang saya sebut di PDI, Nasdem, Gerindra, PKB, PAN, Demokrat, sama mengalami sentralisasi politik dan mengalami personalisasi politik. Sehingga keputusan partai itu hanya diambil oleh tokoh-tokoh intinya saja, terutama ketua umumnya. Jadi memang relevan ya Mas Arief ya. Iya, saya kira itu pembacaan realitas politik, bukan sebuah kritik terhadap partai Gerindra, karena semua partai mengalami itu juga. Jadi untuk kedepannya mungkin antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo ini akan gimana nih Mas Arief nih pasca kemarin pemberian tempat untuk pidato Pak Jokowi di HUT Gerindra, Mas Arief? Saya kira relasi politik Prabowo Subianto dan Joko Widodo tentu akan dinamika pasang surut, seperti yang saya sampaikan di banyak podcast maupun banyak forum, bahwa relasi Pak Jokowi dengan Pak Prabowo Subianto ini relasi berbasis kepentingan politik, sehingga ketika kepentingan politik saling terakomodasi, tentu relasi mereka akan berjalan baik-baik. Tetapi pasti ada dinamika, sehingga ketika kepentingan politik mereka berseberangan atau berpunggungan, tentu akan potensial terjadi keretakan politik. Oke, terima kasih Mas Arief. Sama-sama, Mas. Oke, untuk podcast data kita hari ini kita cukupkan sekian. Untuk teman-teman yang suka terhadap podcast data kita ini, silakan di-subscribe, di-like juga, dan juga untuk teman-teman boleh komentar, kita diskusi di komentar. Terima kasih, salam podcast data kita untuk kita.